Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Data Mining kelas 4 S6. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang reinforcement learning, khususnya Q-learning. Kelompok kami sendiri terdiri atas 5 orang. Yang pertama, saya, atas nama Muhammad Rifki Pontoh, nantinya akan memaparkan mengenai konsep dan definisi Q-learning. Kemudian ada Erika Febriani yang akan memaparkan mengenai kelebihan Q-learning. Selanjutnya ada Kamin Haidir yang akan memaparkan mengenai kekurangan Q-learning. Kemudian ada Ainun Khadibah yang akan memaparkan mengenai studi kasus. Dan terakhir ada Muhammad Rizky Alfarizi yang akan memaparkan mengenai pengaplikasian studi kasus pada software RStudio. Oke, setelah kita perkenalan singkat, selanjutnya kita akan mempresentasikan materi dari kami. Kita mulai dari konsep dan definisi. Reinforcement learning merupakan bagian dari machine learning. Secara umum, machine learning terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, dan yang ketiga ada reinforcement learning. Supervised learning dan unsupervised learning lebih mengacu ke analisis data, sedangkan reinforcement learning lebih condong ke pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lebih lengkapnya, reinforcement learning adalah metode pembelajaran untuk memetakan setiap keadaan terhadap aksi yang dipilih untuk memaksimalkan reward yang diterima. Setiap keadaan dan aksi yang dipetakan tersebut diberi nilai yang biasanya disebut sebagai value function. Nah, agen yang melakukan pembelajaran tidak diberitahu aksi apa yang harus dipilih, tetapi harus menemukan sendiri aksi apa yang menghasilkan reward paling besar dengan mencobanya. Reinforcement learning akan mempelajari tingkah laku melalui pembelajaran trial and error. Reinforcement learning berinteraksi dengan lingkungannya dan mengamati konsekuensi atas tindakannya, sehingga dapat belajar mengubah tingkah lakunya sendiri sebagai tanggapan atas reward yang diterima. Informasi yang dihasilkan dari setiap interaksi dengan lingkungannya tersebut kemudian digunakan oleh reinforcement learning untuk memperbaharui pengetahuannya. Selanjutnya kita akan fokus pada salah satu pembelajaran reinforcement, yaitu Q-learning. Algoritma Q-learning ini menerapkan reward dan punishment yang akan diberikan oleh lingkungan atas apa yang telah dilakukannya. Algoritma ini menerapkan trial and error karena saat memilih aksi, agen akan sering melakukan kesalahan yang membuatnya belajar untuk tidak melewati jalan yang menyebabkan lamanya agen. Misalnya saat akan kembali ke titik awalnya nantinya. Nah, Q-learning ini adalah pengembangan dari temporal difference, yang juga biasa dikenal off-policy TD control. Tidak seperti TD learning, yang memperbaharui value function-nya berdasarkan keadaan selanjutnya, Q-learning ini memperbaharui value function berdasarkan nilai action value function terbesar di keadaan selanjutnya. Kemudian, Q-learning melakukan update terhadap action value function seperti pada persamaan berikut ini, di mana QSTAT menunjukkan action value function pada keadaan ke T, atau biasa disimbolkan dengan ST, dan aksi ke T, atau disimbolkan dengan AT. Kemudian ada RT plus 1 yang menunjukkan reward yang diperoleh pada waktu ke T plus 1. Selanjutnya ada maksimum AQST plus 1, A, nilai maksimum dari action value function pada keadaan ke T plus 1 untuk suatu aksi A. Kemudian di sini ada parameter alpha. Parameter alpha ini adalah learning rate yang memiliki rentang lebih dari 0 hingga 1. Parameter alpha ini menyatakan ukuran laju perubahan nilai lama yang akan digantikan dengan nilai yang baru. Kemudian ada koefisien gamma. Di sini koefisien gamma merupakan koefisien yang menentukan nilai dari reward di masa depan. Nilai koefisien gamma bernilai dari 0 hingga 1. Semakin kecil nilai gamma, maka agen akan semakin mementingkan reward terdekat, bukan reward di masa depan. Nah, pada gambar berikut ini menunjukkan algoritma Q-learning dalam bentuk prosedural.
Proses pembelajaran pada Q-learning diawali dengan menginisialisasi nilai action value function atau QSA dengan suatu nilai sembarang. Kemudian peristiwa pemilihan aksi A dilakukan perulangan, serta nilai action value function diperbarui sampai kondisi pembelajaran yang digunakan terpenuhi. Nah, pada pembelajaran Q-learning ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Q-learning akan dipaparkan oleh rekan saya, Erika. Silakan, Erika. Baik, Rifki, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap metode memiliki kelebihan serta kekurangannya. Nah, yang akan saya paparkan kali ini merupakan kelebihan dari Q-learning. Nah, kelebihan dari Q-learning yang pertama adalah cocok untuk map yang sederhana. Nah, seperti yang telah kita ketahui, Q-learning merupakan bagian dari reinforcement learning di mana proses pembelajaran menggunakan agen yang akan berkomunikasi dengan lingkungannya, tapi tanpa bantuan tutor atau guru yang akan mengajarinya, sehingga proses pembelajarannya ini akan dipadu dengan bagaimana si agen berinteraksi dengan lingkungannya, serta pengalaman yang akan dia dapatkan nanti ketika sepanjang proses pembelajarannya nanti terjadi. Nah, ketika mapnya sederhana, maka banyaknya proses atau sequence yang akan nanti agen itu lalui akan semakin sedikit. Jadi itu akan menguntungkan bagi si agen untuk cepat mencapai kepada konvergen. Jadi nanti kalau dalam Q-learning sendiri itu bagaimana suatu tindakan atau aksi dikatakan efisien itu dinilai dari reward. Nah, rewardnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam suatu tabel atau matriks. Nah, ketika matriksnya semakin konvergen, nah itu di situ akan mencapai titik optimumnya, dan di situ bisa dicari di mana jalan yang paling atau aksi yang paling optimum. Jadi kalau misalkan sederhana, berarti proses untuk menuju ke optimum itu makin cepat. Gitu. Jadi Q-learning ini akan sangat bagus digunakan untuk map yang sederhana. Yang kedua, of policy atau dapat mengikuti polisi apapun. Jadi ketika si agen ini disuruh diperintahkan untuk berinteraksi kepada suatu lingkungan, nah dia tidak memiliki ide atau suatu gambaran apa yang harus dilakukan. Yang dia tahu dia harus diberikan aksi A. Nah, of policy ini maksudnya aksi ini akan memberikan dia arahan. Jadi kalau misalkan dia diberikan aksi A, apapun yang terjadi dia harus menuju ke A. Nah, begitu juga dengan nanti diberikan aksi B. Nah, kalau misalkan dia diberikan aksi B, nanti apapun yang terjadi, walaupun dia ditempatkan di manapun, dia akan menuju ke si aksi B ini atau goal B itu sendiri. Nah, misalnya saya akan mengambil contoh untuk navigasi ruangan. Jadi nanti misalkan si agen ini akan ditempatkan pada suatu tempat di mana di situ terdapat beberapa pintu dan beberapa jalan, beberapa lorong juga. Nah, dia diberikan suatu perintah untuk menuju ke jalan keluar. Nah, berarti apapun yang terjadi dengan jalan apapun yang akan dia lalui, goal dia harus ke jalan keluar. Begitu juga kalau misalkan goalnya nanti diganti, misalkan dia harus ke ruangan tertentu. Nah, berarti apapun jalannya, ditempatkan dimanapun nanti si agen itu sendiri, goal dia harus ke ruangan itu. Gitu. Jadi off policy itu seperti itu penjelasannya. Jadi dia bisa menyesuaikan bagaimana nanti dia akan diperintahkan. Nah, yang selanjutnya sangat cocok untuk masalah-masalah terdistribusi. Tadi seperti contoh yang telah saya sebutkan, kalau misalkan nanti dia dihadapkan pada banyak jalan dan perintah dia misalkan untuk ke jalan keluar gitu, berarti kan banyaknya jalan yang akan dia lalui itu termasuk masalah-masalah yang akan dihadapi gitu. Jadi kayak bagaimana pilihannya dan bagaimana pengalaman yang akan dia hadapi nanti, itu merupakan masalah-masalahnya. Jadi masalahnya tersebar atau terdistribusi. Jadi dia harus melalui banyak pilihan, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya mudah diaplikasikan. Algoritmanya sederhana dan mencapai aksi optimum. Nah, untuk mudah diaplikasikan ini, ya tadi dinilai dari algoritmanya yang sederhana. Jadi, misalkan kalau misalkan dia dari abis jalan ke sini, terus harus jalan mana, yang kayak gitu. Jadi, benar-benar proses pemilihannya nanti bakal dijelasin sama rekan saya sih. Nah, oke, terus yang selanjutnya itu mencapai aksi optimum. Aksi optimum itu dinilai dari nanti ada suatu matriks yang akan konvergen pada akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan matriks si matriks ini biasanya namanya matriks Q atau tabel nanti,
Itu kalau misalkan dia sudah mencapai optimum, berarti kita bisa menilai mana jalan yang paling efisien gitu. Nah, yang terakhir, menambah kemampuan belajar agen atau mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dari lingkungan agen dengan menyusuri seluruh sekuens yang memungkinkan sehingga mencapai rute tersingkat tanpa melihat seberapa banyak waktu yang dibutuhkan. Nah, yang poin terakhir ini merupakan gambaran atau penjelasan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, poinnya di sini adalah tanpa melihat seberapa banyak waktu yang dibutuhkan. Jadi, kelebihan dari Q-learning ini, constraint-nya adalah dia tidak, maksudnya Q-learning ini tidak memiliki constraint waktu. Jadi, selama dia bisa mencapai hasil optimum, walaupun nanti waktunya yang dibutuhkan agak lama, itu nggak masalah untuk Q-learning, seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan dari kelebihan Q-learning yang telah saya paparkan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kekurangan Q-learning yang akan dipaparkan oleh teman saya, oleh rekan saya. Kepada Kak kami, dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Erika. Sekarang saya akan membahas tentang kekurangan dari Q-learning. Yang pertama itu, Q-learning itu memerlukan waktu yang banyak. Karena Q-learning itu dari titik awal dia mengolah setiap kemungkinan yang dapat terjadi dari apa yang akan dia lakukan setelahnya. Setiap tahap dia lakukan seperti itu. Sehingga ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Yang kedua, Q-learning itu menggunakan sampel secara tidak efisien. Karena lintasan yang panjang akan meningkatkan estimasi hanya di pasangan tindakan keadaan tunggal yang memulai lintasan. Yang ketiga, ketika keuntungan di sepanjang lintasan memiliki variansi yang tinggi, konvergensi menjadi lambat. Maksudnya, ketika setiap lintasan itu mempunyai peluang untuk sampai di titik finish, maka Q-learning itu akan menjadi lebih lambat dalam mencapai titik optimumnya. Yang keempat, bekerja hanya dalam masalah episodik. Maksudnya, Q-learning itu dari titik start, dia akan memeriksa setiap tahapan itu kemungkinan apa yang terjadi. Begitu seterusnya sampai selesai di titik finish. Kemudian pada episode kedua, tadi itu satu episode. Episode kedua dia akan melakukan hal tersebut dengan mencari jalan yang lain. Itu episode kedua sampai selesai episodenya. Sehingga dia bekerja dalam masalah episodik. Bekerja hanya dalam MDP kecil dan terbatas. Jadi kalau tadi itu menjadi kelebihannya, sekarang dia menjadi kekurangannya karena dalam MDP yang besar atau MDP yang tidak terbatas, Q-learning sangat sulit untuk diaplikasikan sehingga dia hanya mampu untuk bekerja di MDP kecil dan terbatas. Demikian pembahasan dari saya kekurangan Q-learning. Selanjutnya adalah pembahasan tentang studi kasus dari Q-learning itu sendiri yang akan disampaikan oleh Saudari Ainun Habibah. Dan kepada Saudari Ainun Habibah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penerapan Q-learning pada floor plan navigation. Pada gambar di bawah ini, terdapat sebuah bangunan yang terdiri dari 4 ruangan. Masing-masing ruangan diberikan nomor. Misalkan di sini ada nomor 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, ruangan terbuka diberi nomor 5. Antar ruangan diberikan pintu sebagai jalan agen menuju ke daerah tujuannya. Kemudian, misalkan agen yang akan kita gunakan itu adalah misalkan robot virtual. Robot akan ditempatkan pada salah satu ruangan secara acak. Misalkan di sini adalah ruangan 2. Kemudian robot ini akan belajar secara sendiri menuju ke tempat tujuan atau finish. Di mana di sini ditetapkan finishnya yaitu ruangan terbuka atau nomor 5. Kemudian agen
akan mendapatkan reward ketika dia berhasil menuju ke goal state. Reward yang diperoleh oleh agen itu disajikan dalam matriks R. Matriks R memiliki baris berupa state. Sebelumnya, ruangan tadi bisa disebut juga sebagai state dan pergerakannya itu disebut dengan action. Di sini matriks R terdiri dari N kali N, matriks N kali N, di mana komponen barisnya terdiri dari state dan komponen kolomnya adalah action. Mengapa di sini ada nilai min 1 dan ada nilai 0 serta 100? Jadi, nilai min 1 ditetapkan ketika state 0, misalkan di sini state 0, action 0, min 1. Itu kenapa? Karena artinya agen dari ruangan 0 ke ruangan 0 itu tidak ada pintu yang dilalui. Sehingga di sini nilainya min 1. Berbeda jika misalkan 0 ke 4. 0 ke 4 ada pintu yang menghubungkan antara ruangan 0 dengan ruangan 4. Sehingga agen akan melewati pintu ini. Tetapi 4 ini bukan merupakan goal state. Sehingga di sini nilainya 0. Tetapi bukan min 1. Selanjutnya, goal state ini nilainya, misalkan agen sudah berada di 4. Dari 0 terus ke 4. Ketika agen berada di 4, agen akan dihadapkan pada 3 pilihan, kembali ke 0, menuju 3, atau ke 5. Nah, ketika agen tersebut memilih 5 misalkan, maka nilainya, rewardnya, dia mendapatkan 100. Jadi dari 0, 4 kan, 4 terus dia 100. Mengapa dia 100? Karena 5 ini sudah merupakan goal state. Oleh karena itu diberikan reward 100. Nah, pada kasus ini, agen itu diasumsikan sudah mengetahui jumlah state yang akan dilalui atau jumlah ruangan dalam suatu bangunan tersebut. Tetapi sangat memungkinkan jika agen tersebut tidak mengetahui apa-apa, tidak mengetahui informasi mengenai jumlah ruangan pada suatu bangunan tersebut. Sehingga agen itu istilahnya tidak memiliki guru atau unsupervised. Oleh karena itu, agen harus mengenali polanya sendiri. Harus belajar dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Nah, ketika agen tersebut tidak mengetahui informasi mengenai misalkan state, kalau di sini berarti matriks yang digunakan untuk menggambarkan reward itu disebut dengan matriks key, di mana matriks key adalah matriks yang berukuran n kali n yang diberikan inisial 0 semuanya. Jadi isinya matriks yang berukuran n kali n dengan semua elemennya itu 0. Matriks key itu akan terus diupdate seiring dengan penambahan episode yang dilakukan oleh agen. Episode itu apa? Jadi satu episode itu menggambarkan jalur yang dilalui agen mulai dari start hingga ke finish, atau mulai dari step pertama hingga ke goal state. Itu satu episode. Kemudian setelah satu episode, agen tersebut akan diacak dan ditempatkan di state secara acak hingga sampai ke goal state. Berarti kalau seperti itu menjadi 2 episode dan seterusnya. Setiap penambahan episode atau semakin banyak episode, maka matriks key akan mendekati nilai yang konvergen. Nah, artinya semakin matriks key, kalau di sini ini merupakan persentase atau proporsi. Proporsi
dari semua yang sudah dari semua episode yang pernah dilakukan oleh agen. Jadi dia lewat jalur 3 misalkan dari 2 menuju ke 3 sebenarnya 64 dari 100 kali, misalkan seperti itu. Nah, setelah terbentuk matriks Q yang konvergen, maka model ini bisa dikatakan lebih bagus gitu. Maksudnya semakin konvergen nilai Q atau semakin mendekati 1, maka modelnya itu semakin bagus. Nah, penjelasannya visualisasi matriks Q yang sudah konvergen itu seperti ini. Misalkan agen ditempatkan secara acak di step 2. Agen ini akan membandingkan, ini kan sudah ada nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya itu ditentukan dari elemen function yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, ini sudah dihasilkan nilai Q-nya ada 51 sama 64. Ini agen itu akan mencari nilai yang terbesar, 64, sehingga dia akan bergerak ke 3. Misalkan kemudian dari 3 ada 2 pilihan, mau ke 1 atau ke 4. Kalau misalkan milih nomor 1, menuju ke ruangan 1, dia akan membandingkan 80 sama 4. Dipilih yang paling maksimal, yaitu 80, berarti dari 3 bergerak ke 1. Kemudian dari 1, ada 2 nilai, yaitu 80 sama 100. Nah, berarti dia mencari yang maksimum sehingga 100, dan membuat agen bergerak dari 1 ke 5, sehingga mencapai goal state. Nah, ini merupakan cara suatu agen untuk episode-episode selanjutnya supaya lebih mudah menuju ke goal state. Jadi tidak perlu lagi mencari-cari, tidak perlu lagi mengenali kembali pola-pola. Dia harus lewat mana sih kalau mau ke goals-nya gitu. Jadi kalau sudah ada modelnya, untuk episode-episode selanjutnya akan lebih mudah. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai penggunaan tools akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Alfani. Oke, terima kasih Ainun. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan studi kasus yang telah dijelaskan oleh teman kita Ainun ke dalam bahasa R. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk menjalankannya sendiri, teman-teman bisa scan halaman ini. Oke, jadi ketika kita mencoba menerjemahkan studi kasus tadi ke dalam bahasa R, pertama kita harus mendefinisikan matriks R atau matriks pivot. Yang nantinya matriks R ini akan menjadi input manual bagi fungsi Q.learn. Fungsi Q.learn ini adalah fungsi buatan dibuat oleh Ai Chow pada tahun 2006 dan sedikit dimodifikasi oleh kelompok kita. Yang mana fungsi Q.learn ini berfungsi untuk menjalankan algoritma dari Q-learning ini sendiri. Lalu kita perlu juga untuk membuat sebuah kelas yang mana satu kelas itu merepresentasikan matriks Q dan vektor EV. Matriks Q ini adalah matriks yang berisi tentang grand sum atau pembelajaran apa yang telah didapat oleh si agen pada tiap episodenya. Lalu matriks vektor EV ini adalah vektor yang berisi dari grand sum daripada matriks Q pada tiap episode. Berikut ditampilkan flowchart untuk fungsi Q.learn. Yang pertama kita menginput secara manual matriks R, terus kita tentukan jumlah episode sebanyak N, kita tentukan sendiri juga alfa dan gamanya berapa, dan kita tentukan target state atau ruang tujuan kita itu ruang nomor berapa. Fungsi ini akan otomatis menginisialisasi matriks Q dan vektor EV sebagai matriks dan vektor 0. Dan fungsi ini akan dijalankan
akan melakukan proses looping sebanyak N episode. Jadi ketika kita misal menentukan episode yang akan dijalankan oleh si agen sejumlah 10.000, maka fungsi ini akan looping sebanyak 10.000 episode. Di dalam proses looping sendiri, fungsi ini akan menentukan initial state secara random, terus juga akan menentukan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh si agen. Untuk hasil dari fungsi ini, terdapat dua hasil. Yang pertama, kita bisa melihat matriks Q setelah N episode. Misal di sini saya menjalankan sejumlah 10.000 episode. Nah, berikut adalah matriks Q setelah 10.000 episode. Matriks Q ini bisa diinterpretasikan jumlah pembelajaran yang telah didapat oleh si agen setelah menjalankan 10.000 episode. Dan apa yang dapat kita interpretasikan dari matriks ini? Matriks ini dapat kita baca, misal jika si agen itu berada di ruang nomor 4, dalam hal ini adalah baris ke-5, maka si agen untuk ruang selanjutnya akan memilih ruang dengan poin terbesar. Dari ruang nomor 4, agen bisa berpindah ke ruang nomor 1 dengan poin 321, atau ke ruang nomor 3 dengan poin sejumlah 256, atau langsung menuju ke ruang 5 alias keluar dari ruangan dengan poin sejumlah 400. Dan karena agen sudah mempelajari lapangan, maka agen dari ruang nomor 4 akan langsung berpindah ke ruang nomor 5 yang mana poinnya adalah paling besar dan itu langsung menuju ke target state yaitu ruang nomor 5. Ya, dari ruang nomor 5 artinya agen sudah sampai pada target state sehingga agen akan langsung memilih ruang nomor 5 dengan poin sejumlah 500. Begitupun nantinya ketika misal agen berada di ruang nomor 1, agen akan memilih perjalanan dengan poin yang paling besar. Lalu fungsi ini juga menghasilkan cumulative value of learning on each episode. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya setiap satu episode, si agen akan mendapat pelajaran yang akan disimpan oleh matriks Q. 1 episode, 2 episode, 3 episode, terus berjalan sampai 10.000 episode misal. Dan di sini kita dapat melihat bahwa setelah pengulangan sejumlah 6.000 looping atau 6.000 episode, nampak matriks Q sudah konvergen. Artinya apa? Artinya, meskipun kita ulang sampai 1.000.000 episode pun, sejak pengulangan ke 6.000 hingga 1.000.000 episode, itu tidak ada pembelajaran yang didapat oleh si agen. Kenapa? Karena si agen sudah mencoba seluruh kemungkinan yang ada. Jadi untuk menghemat waktu, pada kasus ini, cukup hingga pengulangan 6.000 episode. Tidak perlu sampai 1.000.000 atau bahkan lebih. Terus bagi teman-teman juga yang tertarik mempelajari Q-Learning di R, teman-teman bisa menginstall package iQlearn, yang mana package ini menjalankan algoritma quality learning and interactive quality learning diciptakan oleh Lynn, Leber, and Stefanski pada 29 Mei 2018. Atau teman-teman bisa juga install package Q-Learning yang diciptakan oleh Strahel, Lee, Wiwiora, and Littman pada 9 September 2017. Di package ini mengandung fungsi Q-Learn, Q-Learning Action, and Q-Learning Update. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum.